biar nanti ahli memberikan pendapat apa makna kata itu sesuai dengan Terima kasih yang mulia. Bapak ahli, saya mau bertanya, Bapak ahli ahli bahasa kan? Ya, betul. Bedanya treatment dengan produk itu tahu nggak Bapak ahli? Bisa dijelaskan? Produk itu bahannya, treatment itu kegiatannya atau pelaksanaannya. Ya. Dari makna bahasa ya? Ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan pengancaman dan pemerasan secara bahasa? Ya, tadi sudah saya jelaskan, mengancam itu sesuatu yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Misalnya yang paling ekstrim, saya akan membunuh kamu, saya akan menunggu kamu. Nah, sebagai ahli, maaf yang mulia, saya tambahkan sedikit catatan. Saya pernah beberapa kali menjadi ahli di pihak kepolisian, sampai di tahap kepolisian, penyidikan dan penyelidikan. Itu yang berkaitan dengan pengancaman itu, ya. Dan saya tahu persis. Nah, kata-kata yang dalam konteks pengancaman itu ada yang ekstrim dan memang ada yang sama seperti itu. Kalau pemerasan itu kan tadi pengancaman Pak. Yang pemerasan? Pemerasan adalah sesuatu yang orang mau mendapat untung ya dari orang lain ya yang bukan haknya. Jadi orang misalnya si A memeras si B, dia memaksa si B untuk memberi sesuatu kepada si A. Itu ada paksaan di situ dalam pemerasan. Oh, berarti harus ada paksaan ya? Ada paksaan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak ahli, dalam chat instant message selanjutnya, Ismail Marzuki menjanjikan saya, Nikita Mirzani, tidak akan mengungkapkan ke publik masalah produk RG, si Reza ini. Lalu Mail menegaskan, Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dr. Reza. Lalu Mail jamin mulut Niki kekunci. Jaminan itu berkaitan dengan negosiasi alias tawaran biaya jaminan dari Mail. Reza membuka negosiasi dengan kalimat, aku lagi diskusi sama suami ya, tapi kalau bisa yang tadi aku bilang sama Mail nimpalin secara lugas, mau nego berapa dok? Pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat ahli dari segi tata bahasa Indonesia melihat adanya rangkaian percakapan ini? Apakah hal demikian bermakna sebagai sebuah ancaman atau percakapan itu bermakna sebagai sebuah adanya proses negosiasi? Ya, tadi dari awal sudah saya tegaskan bahwa percakapan dari tanggal 13, 14, 15 itu terutama pada tanggal 14 itu merupakan sebuah negosiasi tawar-menawar. Ada kata-kata kunci di situ. Berapa? Ya, lalu ada menyebut angka 4, ya. Tawar-menawar di antara dua pihak. Seseorang akan membayar uang, yang lain akan menjamin tindakan apa yang akan dilakukan. Jadi dua-duanya saling menguntungkan dalam proses negosiasi. Ya, pertanyaan terakhir dari saya. Berarti ada kalimat aman dok, itu bukan aman dok, berarti itu bukan sebuah ancaman atau Sama sekali tidak. Terima kasih Bapak Andi, terima kasih yang mulia. dari penuntut umum, silakan. Saudara Ali, terima kasih ya, saudara Ali sudah menjelaskan di periode. Saudara Ali sudah semua chattingan dari tanggal 13 sampai 15 sudah dikasih data. Betul. 13 sampai 15 chattingan antara Ismail dengan Reza. Ya betul. Kemudian kita dengan Ismail. Betul. Saudara sudah baca semua. Ya. Kalau Dokter Oki saudara baca Dari saksi Oki kepada Nikita dan kepada sebagian saya baca karena saya melihat posisinya di situ hanya menghubungkan antara dok dengan
Ismail. Tapi ada dibaca tapi nggak semuanya gitu. Ya, Oke, saya mau nanya dulu saudara ahli ya. Dalam teori linguistik, forensik linguistik, ya. yang disebut heteroglos itu apa dan yang disebut monoglos itu apa? Ya, gloss itu bahasa, ya. Bisa juga gloss itu kata. Heteroglos itu banyak. Kalau monoglos itu satu. Ya, satu misalnya semua bahasa Indonesia saja gitu. Kalau heteroglos ada campuran bahasa asing, ada campuran itu dan seterusnya. Oh, bukan kalau heteroglos itu memang kita ketahui dari orang. Kalau monoglos itu perkataan yang kita tahu sendiri. Heteroglos itu yang kita tahu dari orang. Bukan seperti itu ya? Bukan seperti itu, Pak. Baca seperti itu. Bukan seperti itu. Oh, jadi kalau monoglos, Ya, mengenai bahasanya, mengenai teksnya. mengenai teksnya. Oke. Ya. Saudara Ali, Saudara Ali bisa menjelaskan sih arti kata pemerasan itu seperti apa? Ya, tadi sudah saya jawab. Ya, oke. Saya tanya gini, ada pemerasan dengan ancaman kekerasan. Oke, saya mau tahu perbedaannya dengan pemerasan dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Nah, itu bisa berbeda kan sama-sama pemerasannya. Ini kita sama-sama ini judulnya pemerasan. Tapi yang satu yang saudara tadi ahli jelaskan ada pemerasan, saya bunuh ancaman kekerasan. Nah, tapi ada di unsur suatu pasal di dalam buku pidana yang mengatakan bahwa pemerasan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia. Nah, bisa saudara jelaskan pencemaran dengan ancaman pencemaran, pemerasan dengan ancaman pencemaran ataupun membuka rahasia? Itu Ya, pencemaran perbedaannya dengan kekerasan. Ya, jadi pencemaran yang tadi saya katakan ancaman yang paling ekstrim itu adalah mengenai membunuh. Kemudian ancaman yang berkaitan dengan akan membuka rahasia aib seseorang itu bagian dari pernyataan yang ada seseorang melakukan kesalahan, misalnya dia selingkuh, lalu dia mengatakan saya akan buka aib kamu itu. Nah, itu mengancam. Gitu Ya. Saya akan buka aib kamu. Ya. Misalkan seorang dari kemarin ahli seorang pelacur, itu memang faktanya pelacur. Ya, betul. Terus, saya akan ceritakan kepada dunia, ini misalkan ini kepada orang-orang kamu pelacur, kalau enggak kamu kasih saya duit atau sesekatan pemerasan. Oke, baik. Yang berkaitan dengan misalnya tentang aib seseorang sebagai pelacur misalnya. Dalam undang-undang yang saya ikut terlibat untuk memperbaikinya, undang-undang ITE, itu ada kata tanpa hak. Jadi membuka aib orang itu harus ada hak. Misalnya polisi, jaksa, dia membuka dia oleh negara diberi hak untuk membuka itu. Tapi kalau seseorang tidak punya hak untuk membuka itu, maka itu dikenai sebagai pelanggaran. Pelanggaran Ya. Berarti seseorang berbicara seperti itu harus memiliki hak. Ya. Kalau misalkan berarti tadi ya perbedaannya, Ya. ancaman pencemaran ataupun membuka rahasia, walaupun itu fakta, tetapi itu bisa dirahasiakan, tetapi dari tidak membuka rahasia tersebut dia mendapatkan sejumlah uang, bisa dikatakan pencemaran dengan ancaman pencemaran. Tidak berkaitan dengan uang. Tidak berkaitan dengan uang. Ya. Tapi tidak selalu maksudnya. Ya. Tidak selalu. Tapi dengan ancaman pembuka rahasia yang saudara bilang tadi. Ya. Misalkan menjelekkan orang, rahasia dibongkar walaupun benar atau salah. Betul. Ya. Oke. Kemudian saudara ahli ya. Tadi saya mau saudara membaca dari tanggal 13 sesuanya 13 November ya? Ya. 13 sampai 15 November. Ya. Saya mau tanya dulu saudara ahli. Dalam kita berbicara dengan lawan tutur, Ya. saudara ahli bahasa, seorang penutur berbicara dengan lawan tutur, Ya. yang mendengar berbicara dengan lawan tutur. Ya, betul. Apakah harus melihat latar belakang dari si penutur maupun si lawan tutur? Maksudnya gini, latar belakangnya itu dalam artian bahwa
kita bicara sama seseorang itu kan ada bahasanya sama, kadang-kadang kata-kata sama, tapi memiliki arti yang berbeda, makna yang berbeda. Nah, apakah dalam berbicara dengan lawan tutur harus melihat latar belakang? Bisa dijelaskan? Dan kalau misalnya ada, apakah ada teorinya gitu? Ya, itu dalam konteks bagaimana kita berbicara secara efektif. Jadi supaya pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan baik, itu harus memperhatikan lawan bicaranya itu seperti apa, mitra tutur kita seperti apa. Misalnya, kalau saya berbicara dengan anak-anak mengenai ilmu saya, maka saya harus memperhatikan pengetahuan mereka, harus memperhatikan tingkat pendidikan mereka. Seperti itu. Itu yang dimaksud bahwa antara penutur dan mitra tutur atau lawan bicara itu harus saling memperhatikan latar belakangnya. Nah, dalam konteks agar penyampaian pesan itu sukses, disampaikan dengan benar. Jadi memang harus melihat latar belakangnya. Ya betul. Jadi tidak semua kita bilang dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Ya betul. Ya, itu juga berkaitan dengan budaya. Ya, berkaitan dengan budaya. Ya, dalam setiap bahasa penutur memperhatikan budaya, bahkan gender itu juga. Berarti contohnya gini, latar belakang dan status sosial juga. Status sosial, ya. Jadi misalnya yang terjadi sekarang ya di dalam masyarakat kita banyak protes dari masyarakat dalam bentuk demo karena orang-orang yang punya status sosial tinggi tidak memperhatikan tutur katanya sehingga menyinggung masyarakat kecil. Contoh kecil saja, kata jelata itu sebenarnya kata yang sangat biasa, tetapi ketika kata itu diungkapkan oleh seorang yang punya posisi tinggi dan dimaknai oleh yang punya posisi yang sangat rendah, dia merasa sangat terhina ketika kata itu dikenakan kepada dia. Begitu. Nah, kedekatan antara si penutur dan lawan tutur, ataupun si penutur yang ditujukan kepada lawan tutur, ditujukan kepada seseorang. Ya, memang bisa sekarang gini, karena sekarang sudah adanya perkembangan zamannya. Kita bisa berbicara itu di media sosial. Di media sosial ini bisa bicara itu dilihat sama ribuan, ratusan ribu orang, bisa ribuan atau ratusan ribu orang. Itu bisa dilihat semua orang. Dan itu pembicaraan itu ditujukan kepada satu orang misalkan. Jadi saya cuma ngomong langsung head to head seperti ini, tetapi bisa menyampaikan kepada orang itu melalui media sosial. Betul. Nah, kedekatan social distancing, distancing antara si tutur dan lawan tutur, apakah juga perlu dalam melakukan pembicaraan? Betul sekali. Ya, jadi kedekatan sosial antara satu dengan yang lain itu memang sangat berpengaruh dalam pilihan kata kita. Oke, contohnya saya sama sahabat saya, lo gendut lo, misalnya sama sahabat saya nih. Betul. Terus, tapi sama orang yang tidak kenal, tahu-tahu saya kan gendut lo gitu. Itu kan akan beda arti ya, kayak gitu. Ya betul. Nah, kalau menurut saudara gimana hal seperti itu gimana? Ya, dalam konteks itu, ya dalam budaya ada satu budaya di cara berbahasa di tempat kami, ada satu kelompok masyarakat atau satu suku yang sangat unik. Ketika mereka menunjukkan keakraban itu, maka mereka saling memaki. Saling memaki. Itu kan akrab. Tapi kalau misalkan tidak kenal, tahu-tahu memaki, mengata-ngatai, apalah segala macam, itu ya pasti ditanggapi orang lain sebagai suatu yang tidak baik. Menghina ya. Ya, bisa dikatakan suatu menghina yang tidak baik. Oke, ya contohnya seperti yang kurus, mukanya abu-abu, mukanya dempulan, begek dan segala macam sama orang yang tidak kenal. Konteksnya apa? Nah, ya. Tadi kan saudara sudah itu kata-kata kurus itu memang kata yang menunjukkan sesuatu yang negatif, tetapi juga bisa positif. Tapi kalau mukanya banyak dempulan, kurus kering, terus mukanya banyak dempulan, terus produknya jelek. Nah, kemudian, tapi dibicarakan itu
sama orang yang tidak dia kenal. Tadi kan saudara Ali sudah menjelaskan bahwa bisa dikatakan suatu penghinaan. Betul. Kalau itu dikatakan langsung antara satu dengan yang lain, Menyebutkan nama. ya ada dua hal di situ. Bisa saja kalau mereka akrab, mereka saja itu tidak bermasalah. Tetapi kalau mereka tidak saling kenal, maka itu bisa menjadi masalah bagi yang lain. Oke, bisa dikatakan penghinaan saudara Ya. tadi ya. Ya. Oke. Setelah ada beberapa kata-kata seperti itu, yaitu saya mungkin untuk membersihkan waktu saya tidak akan membacakan semuanya. Terus kemudian ada juga seorang ini yang berbicara, orang ini memang kebetulan public figure yang memang memiliki yang nonton yang banyak gitu. Kalau dia live itu baik dari media sosial itu banyak yang nonton gitu. Nah kemudian dia ada menjelekan, membicarakan suatu produk yang saya bilang tadi, intinya perkembangan zaman dia bisa ngomong di media sosial, menjelekan satu produk dari produknya seseorang yang tanpa sebelumnya itu diperiksa dulu di BPOM misalkan, melalui BPOM gitu. Nah terus itu seperti apa kalau menurut saudara? Ya itu opini ya. pendapat. Jadi saya misalnya karena saya memakai satu produk lalu saya katakan, oh ini produk jelek loh, begitu opini. Dan itu sekarang dalam undang-undang ITE sekarang opini itu sesuatu yang benar. Betul. Tidak bisa menjadi sebuah pelanggaran. Tapi menurut kalian saudara nih, opini yang dibentuk publik negatif, opini yang dengan adanya perkembangan zaman sekarang media sosial, opini yang ditutur katakan oleh seseorang yang banyak yang mendengar itu bisa menjadi positif negatif menurut saudara Ali gimana? Menjadi membentuk opini menjadi yang negatif menjadi yang positif. Jadi Saya tidak ahli ya, kita ingatkan ya, saudara ahli bahasa. Iya betul. Saya Bukan tidak IT ataupun lainnya ya. Ya. Meskipun saudara tahu, tolong ini tidak dijelaskan. Baik, terima kasih. Fokus ke bahasa aja. Terima kasih ya. Oke. Nah, kemudian saudara ahli ya. Pada ini saya mau cerita sebelum mungkin saudara belum baca ya, di tanggal 13, tapi saya pada intinya. Oke, di tanggal 15 Oktober ada seseorang mengirimkan WhatsApp kepada rekannya. Rekannya ini berkomunikasi sama korban misalnya. Nah, dia mengatakan seperti ini, mana sih aibnya si Reza Ceking? Dia ingin mencari tahu. Nah, menurut saudara, ada pengertian apa sih? Mana sih aibnya si Reza Ceking? Oke, dalam hari ini si Reza ini kalau saudara tahu itu si dokter. Nah, ada seseorang mengatakan seperti itu, mana sih aibnya si Reza Ceking? Arti dari mana sih aibnya si Reza Ceking itu seperti apa sih? Ingin Itu kalimat pertanyaan. Ya, kalimat pertanyaan. Maknanya Dari segi bahasa, maknanya dia ingin tahu. ingin tahu apa? Ya, karena bertanya ingin tahu mengenai air itu. Mengenai aib itu. Ya. Ingin tahu mengenai aib-aibnya sih. Betul. Itu kalimat pertanyaan. Pertanyaannya. Kemudian setelah itu ada kata-kata seperti itu. Dia ngomong lagi di live TikTok mengatakan bahwa antara lain, boleh saya bacakan ya, cocok tuh ada doktrin untuk ada dia setidaknya kalian belajar tahu bagaimana meraup muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian tahu filter boleh dipakai karena nggak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masuk mau bohong-bohongin terus sih, masa ngelihat muka aslinya muka abu-abu beruntusan. Nah, gitu. Ada kata-kata seperti itu. Biar skincare yang membuatnya seorang dokter seperti dokter Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients, kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga gak pakai, itu mukanya itu debulan tebal dan muka dan badannya tidak seputih yang kalian di TikTok, pada flexing aja kerjaannya. Gua nggak ngerti, terus udah ditegur sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu gitu, udah tahu
skincare-nya itu bakal ngaruh walaupun lo pakai 20 paket, nggak ngaruh walaupun lo udah pakai 20 paket, nggak ada ngaruhnya karena ingredientsnya nggak ada apa namanya, malah yang umi-umi segala macam lah. Dia mengatakan bahwa tetap aja Dr. Reza ini mukanya dempulan dan kulit mukanya dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Nah, saudara itu seperti apa? Dengan social distancing yang memang dia tidak pernah berkomunikasi. Boleh saya bertanya lagi kepada jaksa berkaitan dengan ini? Saksi hanya menjawab. Oke, baik, saya tidak menjawab. Kalau pertanyaannya kurang jelas, minta. Ya, pertanyaannya terlalu umum, terlalu luas dan dibaca secara panjang lebar. Dipendek-pendekkan. Oke, Terlalu panjang. baik yang mulia. Saya ulang ya, saudara ahli ya. Secara biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti dokter. Yang mau ditanyakan apa ya? Makna kayak itu informasi, menyampaikan informasi. Ya bukan, ini maknanya sebelum saya kan saudara ahli Iya. saudara ahli kan tadi bilang. Yang tadi ditanya dibaca panjang itu menyampaikan informasi. Iya, saudara ahli kan tadi menanya, abang bilang bahwa terlalu panjang ini diperintahkan majelis hakim bahwa saya akan meringkas. Biar sekarang saya ringkas. Melalui akun TikToknya juga mengatakan, biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients kan, kalian lihat semakin kaya. Dia bisa lo bikin skincare 10 atau 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya beda-beda. Padahal itu mukanya itu dempulan, tebal dan kulit muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Jadi mengatakan bahwa badannya mukanya dempulan, badannya tidak seperti yang ada di TikTok. Nah, menurut saudara itu pernyataan seperti apa? Dengan social distance yang memang tidak kenal. Saya selalu kaitkan sama social distancing aja. Social distance. Jadi ini monolog ya Pak. Monolog. Jadi dia seseorang monolog menyampaikan dan tidak ada seseorang di sebelah. Ini monolog, bukan dialog. No. Ini yang saya bilang tadi, Pak. Ini dengan perkembangan zaman. Ini dikatakan di media sosial yang dilihat dari ribuan sampai ribu orang. Ya. Nah, apakah masih dikatakan sebagai suatu monolog apabila suatu perkataan dikatakan, suatu pernyataan dikatakan di live TikTok lah misalnya, yang dilihat sama ribuan atau puluhan ribuan orang misalnya, apakah bisa dikatakan sebuah monolog? Monolog. Walaupun dilihat sama ribuan. Iya, lihat ribuan orang tidak menang. Orang tidak ada percakapan di situ. Oh, tapi kan bisa komen. Jadi, ya komen itu soalnya. Ya dua itu kan, kalau itu kan bisa dua. Komen itu kan tanggapan orang yang coba terhadap monolog. ditanya satu-satu ya. Nanti disampaikan di media. Tolong terdakwa ya. Hak saudara depannya sudah. Ini Kalau monolog satu-satu ya. Jadi disampaikan di mass media yang semua orang bisa mendengar dan mendengar. Tadi saudara sudah menjawab itu monolog. Iya. Silakan apakah ada dikomentari atau tidak di situ silakan. Ini dalam keadaan live TikTok. Saya nggak tahu saudara main TikTok atau nggak, saya pun juga bukan main. Tapi maksudnya setelah saya pelajari bahwa itu bisa pembicaraan dua arah. Karena yang komen itu bukan komen diam, tapi Ini opini jaksa. bukan opini dia. Ini setelah kami pelajari ini fakta. Ini fakta. Dari segi bahasa itu monolog. Jadi biar saya tanya ya, saya teruskan. Tadi sudah ditanyakan oleh penuntut umum bahwa ada seseorang menyampaikan sesuatu di media massa, Ya. medsos, dan medsos itu bisa dilihat oleh semua orang. Ya. Saudara sudah jawab bahwa itu monolog. Betul. Manakala itu yang disampaikan ternyata dikomentari oleh orang yang bisa melihat, dikomentari, dan saya yang mengirim menjawab juga, artinya ada jawab menjawab. Bagaimana menurut saudara? Itu tetap monolog karena tanggapan itu tidak seperti percakapan antara Pak Hakim dengan saya. Jadi artinya Meskipun di situ ada saling tanya jawab karena terjadi di medsos, saudara bilang itu tetap monolog. tetap monolog.
Ya, itu sama dengan status. Kalau saya sering menggunakan WhatsApp, status saya itu monolog. Jadi dari saya saja. Dia dalam konteks pembicaraan itu seperti itu dari segi ilmu bahasa. Silakan diteruskan. Ya, kemudian. Oke. Tadi saudara sudah, saya takut tadi saudara sudah dibacakan masalah chatnya ya. Nanti akan kita simpulkan aja chattingan antara Ismail dengan Reza Gladys. Nah, kemudian saya mau nanyakan masalah ini. Pada saat ada chattingan antara Ismail dengan Reza Gladys, ada pembicaraan di pukul 14.16 di pukul 14.07 WIB di tanggal 14 November 2024. Itu ada pembicaraan selama 8 menit 52 detik. 8 menit 52 detik itu adalah obrolan dari Ismail Marzuki dengan Reza Gladys. Nah, dari obrolan tersebut ada beberapa kata-kata. Saksi Ismail Marzuki ada mengatakan karena kita sudah mendapat rekamannya dan sudah digital forensik. Jadi kita sudah kebenarannya sudah melalui digital forensik. Mau kita tetap speak up apa gimana? Ya janganlah, aku kayaknya baik-baik aja. Kalau misalkan pengen ini biar buat kita tidak speak up, kata Ismail. Ya santai-santai, makanya sebenarnya ngomongnya juga gak enakan, tapi tetaplah kan kayak manusia. Manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa ya, pakai uang gitu aja sebenarnya. Nah ini menurut saudara bagaimana kata-kata seperti ini? Ya, itu negosiasi tadi sih. Ini kita mau speak up, tapi kata-katanya itu ya kedua kalau misalkan mau ditutup aja mulutnya pakai duit, kata Ismail, pakai uang. Ya itu negosiasi Pak. Tadi saya katakan satu pihak mau menawarkan sesuatu, tapi pihak lain itu satu pihak mau meminta sesuatu gitu kepada pihak lain. Lalu pihak lain bilang ya kalau mau supaya seperti itu maka ada tawaran. Itu negosiasi Pak. Oke. Setelah saudara melihat, saya pengen biar saya tahu nanya. Saudara tahu nggak sih yang dimaksudkan oleh Ismail Marzuki speak up ini mengenai apa? Itu dulu. Ya, saya tahu. Apa? Speak up itu artinya menyampaikan ke publik. Ya, Apa isi dari speak up ini? ada dua, yaitu mengenai hubungan antara dokter dengan yang disebut varia tubles. Yang kedua itu mengenai produk-produk yang bermasalah. Oke. Ya, ada dua. Mengenai dekat dengan varia tubles dan mengenai Produk. bermasalah. Ya. Nah, terus dia bilang kalau misalkan ini kita tidak speak up, mau ditutup mulutnya pakai uang aja. Berarti intinya kalau dengan yang saudara katakan dari tadi saya nggak tahu mungkin karena apa ya, tapi saudara bilang bahwa ini adalah kesepakatan. Betul. Nah, tapi kalau misalkan Itu penawaran. tapi kalau misalkan ini dia tidak melakukan pembayaran, berarti kita akan speak up. Ya itu penawaran. Ya, berarti saudara sependapat dulu. Iya. Sependapat dulu. Iya. Dan sepakat dulu. Iya. Sepakat dulu. Kalau dia tidak membayar, berarti kita akan speak up. Itu kan kesimpulan. Bukan. Kan saudara bilang. Iya, Kan saudara kesimpulannya. Tetapi kesimpulan itu kan itu bagian dari penawaran. Bukan, maksudnya kan hanya dua maksudnya. Maksud saya begini, kata-kata kalimat yang tadi ditutup mulutnya Nikita pakai uang. Itu kata-kata yang muncul. Yes. Lalu kita menyimpulkan, saya dan Anda menyimpulkan kalau tidak ditutup uang, dia akan bicara. Itu kan kesimpulan kita. Tidak ada dalam kata-kata itu. Ahli bahasa hanya berbicara tentang kata yang ada. Iya, bukan kesimpulan. Tapi betul. Tapi kan ada kata-kata, kan saudara sudah membaca. Jadi kalau misalkan dokter pengen supaya ini kita tidak speak up, nah ini masalah speak up nih. Saudara tadi sudah mengatakan tanya, betul. Tahu nggak sih kan saudara udah baca? Speak up ini apa sih? Ada dua, masalah varia tubles dan masalah produk. Jelek-jelek dia produknya. Nah terus kalau misalkan dia mau bayar,
wah, tadi negosiasi yang saudara bilang tadi mau ditutup mulutnya pakai uang kan gitu, maka dia tidak akan speak up. Kalimatnya ada nggak di belakang? Maka dia tidak akan speak up. Ada nggak kalimat begitu? Itu tadi saya bilang, itu kesimpulan Anda, kesimpulan saya. Bukan. Ini ada itu ditutup dengan uang. Itu kalimatnya. Yang mulia ini soal kalimat, narasi, diksi. Ada. Makna. Ini ada. Saya jelaskan. Ini ada. Saya jelas sebentar. Ya. Coba jelaskan. Dokter Eka, pengen apa nih kita tidak speak up? Bisa aja dok. Nanti jadi mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Itu aja sebenarnya. Soalnya kalau misalkan dia udah speak up terus dok. Jadi intinya ada Lain dengan kesimpulan ini kita yang mulia saya tidak mau menjawab. Coba penuntut umum diulangi. Ada kata-kata apa? Biar nanti ahli memberikan pendapat. Apa makna kata itu sesuai dengan bahasa forensiknya? Bukan kesimpulan. Coba ulangi lagi sekali lagi. manusia, saya ulangi yang mulia mungkin. Manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Gitu aja kan sebenarnya. Dokter Reza pengen apa? Pengen nikah tidak speak up. Bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini kasih makanan gitu istilahnya kan gitu. Karena kita nih katanya makanan tuh saya. Soalnya kalau misalkan dia udah speak up terus dok. Gitu. Jadi intinya untuk tidak speak up dikasih makanan. Ini kan Itu simpulan. kesimpulan. Oke. Nah, Anda berkali-kali tidak bisa membedakan simpulan dengan kata-kata yang ada. maksudnya gini. Coba penuntut umum ya. Dibaca terus menerus sampai selesai. Jangan disela dengan kata-kata saudara sendiri. Coba sekali lagi. Soalnya kalau misalnya dia speak up Terdakwa ya. Ada giliran saudara sudah kita berikan ya. Tolong dihargai pihak yang lain. Kalau pihak saudara bertanya juga seperti ini kan keberatan juga kan begitu ya. Tolong saling tanya. Tolong ulangi sekali lagi. ya yang mulia. Kalau misalkan yang ini Ada kata-kata seperti apa? ada kata-kata seperti ini. Manusia kan sebentar ya. Kalau misalkan pengen biar buat dikit pengen biar buat kita tidak speak up. Ya satu. Nggak usah diselingi ya satu. Nggak usah terus aja baca. Manusia kan kalau misalkan mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Gitu aja sebenarnya. Dokter Reza pengen apa nih kita tidak speak up, bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini kasih aja makanan gitu istilahnya. Soalnya kalau misalkan dia udah speak up terus dok. Nanti ya ada kata-kata seperti itu ya. Menurut saudara secara linguistik forensiknya apa maknanya? Ya, itu pernyataan penawaran. Jadi tadi dalam konteks dua orang bernegosiasi. Negosiasinya kalau mau supaya tidak speak up, maka negosiasinya adalah uang. Ini bisnis, kepentingan bisnis. Ini maknanya negosiasi. Itu kan berarti kesimpulan. Ya, Nggak usah ditanggapi, gitu ya. Ada pertanyaan lain. Ya, saya tanyakan lagi ya, Bu. Berarti Pertanyaan yang lain, jangan disimpulkan berarti kan. Nanti disimpulkan aja di tuntutan. Ada pertanyaan lain. oke, berarti saya tanyakan yang lain. Saya kaitkan yang mulia. Saya kaitkan dengan apa? Bukan bisa hancur. Jadi ada pernyataan juga yang mengatakan bahwa bisa hancur kredibilitasnya Reza gue jamin. Sebagai dokter gue jamin. Nah itu perkataan yang di forward dari terdakwa Nikita Mirzani ke Ismail Marzuki yang selanjutnya dikirimkan kepada Reza Garis. Tadi saya tanya itu yang mulai lanjut yang mulia. Jadi ada kata-kata seperti itu. Menurut ahli bagaimana cara linguistik Ya. forensiknya? dari segi linguistik forensik, yang satu itu memberikan data bahwa kalau speak up ya akan berefek pada sesuatu begitu. Itu proses tawar menawar.
Jadi saya kalau misalnya menawar sesuatu, kamu mau nggak beli barang ini? Kalau kamu beli barang ini, nanti begini-begini. Kalau kamu tidak beli, ya kamu akan susah gitu. Seperti itu. Itu negosiasi. Jadi yang harus kita lihat adalah konteks secara keseluruhannya. Dari awal tanggal 13 yang berinisiatif menghubungi seseorang itu adalah yang disebut dok itu. Dokter Reza itu. Mohon izin, boleh kamu teruskan? Sebentar, kita bicara dulu, sudah selesai belum? Ya. Saya mau menjelaskan dulu. Jadi ini proses negosiasi antara satu orang dengan orang lain. Jadi ada orang yang membutuhkan sesuatu. Nah kalau dia membutuhkan sesuatu, yang pihak lain bilang oke, aku bisa atasi masalahmu. Tapi harus dengan begini. Itu yang saya maksud negosiasi itu. Pembicaraan dari tanggal 13, 14, 15 isinya negosiasi. Tidak ada paksaan. Tidak ada ini. Bahwa negosiasi itu ditambah dengan asumsi-asumsi. Itu betul. Ada asumsi. Tapi asumsi itu digunakan untuk negosiasi. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, yang mulia. Jadi ditanya jawab sampai selesai, tanya jawab sampai selesai begitu ya. Iya, yang mulia. Jadi saudara menjelaskan bahwa berarti kalau menurut saudara itu adalah negosiasi. Betul. Nah, kan untuk speaker gitu. Ya. Terus dikaitkan, kan saudara kan sudah mengatakan bahwa speaker itu adalah salah satunya adalah selain ke variabilitas juga ke masalah produk kejelekan. Nah, saudara juga bilang bahwa itu apabila dikaitkan dengan membuka rahasia itu seperti apa? Apakah bisa dikatakan kalau dia tidak bayar akan speak up? Nah, kemudian membuka rahasia. Nah, speak up itu apakah bisa dikatakan sebuah membuka rahasia? Ya tadi sebenarnya sudah saya jawab. Jadi itu asumsi saja. Asumsi itu muncul dalam negosiasi antara dua pihak. Jadi kita jangan menyimpulkan. Saya tidak menyimpulkan, saya menanyakan Mas Saudara. Saya bertanya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Dia udah jawab asumsi. Saya rasa ya jadi. Oh ya, bentar sedikit lagi. Jadi gini, pada saat itu terjadi teleponan antara Ismail Marzuki dengan terdakwa Reza Gladys, Reza Gladys dengan Ismail, saat terjadi teleponan 8 menit 42 detik tersebut, 8 menit 52 detik tersebut, di saat yang bersamaan juga Ismail chatting-chattingan apa tersebut, karena kita sudah lihat timelinenya. Saat itu terdakwa Ismail Nikita Mirzani mengatakan seperti ini kepada Ismail. Saat Ismail sedang ngomong sama Reza Gladys, nah di saat yang sama dia chattingan sama Nikita Mirzani si Ismail ini. Nikita Mirzani saat itu mengatakan, Kak Dr. Oki, Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gue mau makan anjing 5M, apa yang gue mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh transfer TG itu typo, TG hari ini, maksudnya TF hari ini. Suruh TG hari ini. Terus kemudian Ismail mengatakan, bisa nggak nih? Kemudian terdapat mengatakan, cash kalau bisa. Lo terus kita juga mengatakan, ini lo kasih tau mulutnya Niki jangan neko, karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dr. Oki. Nah, ini pembicaraan ini adalah chattingan antara Ismail dengan Nikita di saat Ismail berbicara dengan Reza Gladys. Jadi seperti ada yang mengajari gitu. Nah, menurut saudara, ini kata-kata Kak Niki udah punya skincare semua, jadi jangan bohong. Apa yang gue mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Nah, menurut saudara ini kata-kata seperti apa? Tapi omongan 5M. Pertanyaan spesifik. Pertanyaan spesifiknya, makna dari kata-kata itu seperti apa? Maknanya seperti kata-kata itu.
Tidak lain dari itu pemberitahuan, itu informasi. Jadi jangan saya ditanyakan sesuatu yang mengenai ada 3 orang terlibat di situ. Menurut saya kalau mau misalnya isi pembicaraan antara si A dan si B bahwa Nikita menyampaikan sesuatu kepada Ismail, itu percakapan antara Nikita dan Ismail, udah selesai. Oh iya, jadi saudara saya tanyakan apa artinya dia mengatakan pada Ismail, jangan nego, mulutnya Niki mahal, bilang lo udah punya skincare-nya semua. Maksudnya dikatakan Semua itu pandangannya Niki, posisinya Niki gitu. Oh, posisinya Niki. Iya. Berarti posisinya Niki, gue udah pegang skincare semua, jangan bohong. Iya betul, itu fakta-fakta yang dia sampaikan. Oh. Dan opini atau kemauan dia. Oke. Jadi dalam negosiasi itu 5M. Oke, berarti kemauan dia dalam negosiasi tersebut 5M. Betul. Oke. Itu negosiasi. Dan cash kalau bisa, itu jadi berarti Iya, juga. iya. Cash kalau bisa. Oke. Ya, kalau dari saya dulu deh. Izin melanjutkan yang mulia kepada saudara ahli ya. Saya pertanyakan terkait dengan salah satu percakapan. Saya cuma ingin mengetahui arti dari makna percakapan tersebut. Ya, ada di sini percakapan antara terdakwa Nikita dengan ada namanya saksi Oki Pratama. Di sini terdakwa mengatakan WA sih gepeng dok. Gepeng ini kemarin pada saat kita tanyakan kepada Oki Pratama, ini adalah Reza. Kemudian si Nikita Mirzani mengatakan cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan bench duitnya sudah banyak. Itu arti dari percakapan ini apa? Percakapan itu terlalu sumir, tidak jelas. Jadi konteksnya tidak bisa dijelaskan. Kemudian ini kami menanyakan tidak terlepas dari pertanyaan rekan saya tadi ya, bahwasanya saudara mengetahui terkait dengan speak up itu adalah terkait dengan produk dan variables. Nah, di sini ada percakapan kemudian di tanggal 11 Maret 2024 antara Nikita Mirzani dengan saudara Oki. Nikita Mirzani dia mengatakan tadi kusenggol lagi si Reza, syukurin. Nah, di sini pun kemarin sudah dijelaskan juga oleh saksi Oki Pratama, dia ini senggol ini adalah review terkait dengan skincare atau produk. Dari perkataan seperti ini, menurut ahli apa sih makna dari ini? Kusenggol lagi, apakah itu termasuk sebuah ancaman atau seperti apa? Bukan ancaman. Terus menurut ahli itu apa? Arti dari pemaknaan kata seperti itu? Ya, dia menyampaikan perasaannya terhadap seseorang, perasaan saja, begitu. Tidak ada ancaman. Ya, perasaan bahwa ya udah biarin aja dia. Jadi setiap orang punya hak untuk menyampaikan perasaannya terhadap pihak lain. Oke, kemudian ada percakapan kembali. Kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Masa aku bilang, jangan fotonya, jangan posting, tak blunder lagi dong, karena susah hajarnya. Seperti apa pemaknaan kata itu? Dikaitkan dengan selalu menghajar dan menghajar. Ya, kata menghajar itu artinya ya kata lain dari memukul ya. Jadi kalau kata menghajar itu lebih umum ya, atau lebih luas maknanya, yaitu yang berkaitan dengan dia akan terus melawan, ya tidak berada di pihak dia. Gitu. Ya, betul. Kemudian ada lagi percakapan, aku kan mau duitnya aja. Duit tutup mulut beda dengan duit tutup mulut beda. Udah aku kenalin dia sama Mail, dia udah chat Mail sekarang. Nah,
Seperti apa pemaknaan dengan rangkaian kata sebelum saya jelaskan tadi, setelah saya jelaskan yang tadi, serangkaian kata itu. Lagi-lagi saya kaitkan dengan negosiasi. Jadi kalau mau Anda ini, maka Anda harus membayar. Ini proses bisnis, ya, percakapan bisnis. Percakapan bisnis. Iya. Walaupun dengan menghajar tadi, saya senggol kita, Di dalamnya itu kata-kata seperti itu ada. Oke. Berarti itu hanya menurut ahli itu adalah bisnis. Iya. Bukan pribadi. Bukan pribadi, walaupun dengan Iya. mengatakan anak speak up, menghajar, senggol, ya bisnis. Betul. Ahli, saya tanyakan ya, terkait dengan speak up. Speak up itu kan boleh dikontekskan sebagai akan membuka sebuah rahasia. Ya, Kemudian tadi ahli makna umum atau makna umum dari kata speak up itu berbicara. Speak bahasa Inggris, Terkait- speak up artinya berbicara, up itu umum. terkait tadi yang tadi Ya. ahli bicarakan kan. Baik, kalau terkait dengan akan membuka rahasia, apakah masih bisa dikatakan sebuah bisnis? Kan membuka rahasia. Tadi konteksnya kita sudah dari awal sudah katakan. Konteksnya sudah dari awal. Baik, Ya. baik. Saya akan membacakan sebuah percakapan. Di sini terdakwa kita mengatakan ajarin Makil di dunia BEMS. Kemudian pembicaraan ini antara terdakwa Nikita dengan saksi Dr. Oki Pratama. Kemudian dijawab, kayaknya berhasil deh 5M, kata Dr. Oki. Kemudian dijawab lagi dengan Dr. Oki, aku bilang suruh transfer hari ini karena Niki mau speak up hari ini. Jangan nego, udah aku bilang. Kemudian terdakwa Nikita mengatakan, deal 4 liter ya dedinya BEM. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR-ku. Terima kasih dedinya BEM. Terhadap percakapan yang tadi, kalau dilihat oleh ahli, apakah terdapat nada atau gaya bicara mengenai seseorang yang dalam keadaan senang menerima uang? Dia ada. Baik. Iya. Apakah ahli bisa mengatakan konteks tentang terhadap pembicaraan ini? Apa sih makna lainnya? Tidak ada makna lain, negosiasi berhasil dan dia dapat uang. Berarti senang ya mendapatkan uang. Cukup ya mulia. Jadi terima kasih ahli atas pendapatnya, boleh meninggalkan ruang sidang. Yang mulia, izin yang mulia, satu saja untuk mempertegas. Kalau nanti tanya, jaksa tanya nggak selesai-selesai, itu udah jam 2 ya. Hanya mempertegas yang mulia. Ya, Silahkan ahli. Yang mulia, saya mau memberikan paper saya supaya pernyataan-pernyataan saya tadi itu bisa diikuti dari paper saya. Silahkan disampaikan. Ya, saya akan sampaikan. Silakan untuk terdakwa duduk di depan. Dari waktu sudah menunjukkan jam 14 ya, jam 2, dan akan kita teruskan setelah kita sholat makan ya, kira-kira jam 3 nanti kita teruskan ya, sudah kita stop.